Halo, ketemu lagi dengan saya Welom Tanasa. Kali ini saya akan bercerita tentang perjalanan kompetisi Ironman 140.6 26 Juni 2022 di Frankfurt. Ironman 140.6 adalah 3 olahraga yang dilakukan dalam satu waktu yang bersamaan dalam sehari, yaitu dengan berenang sejauh 3.800 meter, bersepeda sejauh 182 km, dan berlari sejauh 42 km. Dan dalam melakukan ketiga olahraga ini di dalam satu hari yang sama, banyak hal yang tak terduga itu bisa terjadi di dalam perjalanan ini. Walaupun mungkin kita sudah memprepare segala sesuatunya, tetapi tetap ada aja hal-hal yang tidak terduga yang terjadi. Setelah bulan Mei, 8 Mei 2022 di Da Nang, Vietnam, saya mengikuti Ironman 70.3. Ada satu tantangan tersendiri untuk melakukan yang lebih di dalam usia saya yang sudah tidak muda lagi, yaitu melakukan full Ironman 140.6 yang di Frankfurt ini. Tanggal 21 Juni saya berangkat ke Singapura, Amsterdam. Amsterdam ditempuh dalam waktu 12,5 jam. Setelah sampai di Amsterdam, saya harus menyesuaikan dengan situasi beda jam, yaitu 5 jam antara Indonesia dan Amsterdam. Tanggal 23 Juni, perjalanan saya dari Amsterdam ke Frankfurt. Memang kali ini tujuan Jerman, tapi saya tidak bisa melakukan langsung dari Singapura ke Jerman. Dikarenakan saya sulit mendapatkan visa Jerman, jadi saya harus ke Amsterdam dulu 2 malam. Setelah 2 malam baru saya naik kereta ke Frankfurt. Perjalanan dari Amsterdam ke Frankfurt, saya naik kereta 4,5 jam schedule yang ada, tanpa berhenti. Bersyukur akhirnya saya sampai tanggal 23 malam di Frankfurt. Di dalam mempersiapkan kompetisi setelah saya sudah di Frankfurt, yang paling utama adalah jet lag, perbedaan waktu 5 jam. Saya cukup sensitif untuk perbedaan waktu ini, dikarenakan kalau waktu di Indonesia kita sudah tidur, ternyata di sana masih siang. Nah, ini yang sulit saya mengadaptasi, mengejar waktu yang ada, yang kurang 3 hari saya harus memprepare untuk membiasakan diri dengan waktu yang ada di sana. Ya, bersyukur tepat pada waktunya akhirnya saya bisa membiasakan diri. Tetapi teman-teman yang perlu diperhatikan, karena ini race saya yang pertama, 2 hari sebelum race tersebut berjalan, saya cukup nervous. Saya tidak bisa tidur selama 2 malam karena memikirkan, memprepare segala sesuatu yang kemungkinan akan terjadi. Saya punya keyakinan untuk menyelesaikan race ini karena saya sudah berlatih sekian lama dan saya yakin latihan itu tidak pernah membohongi. Asal kita berlatih dengan sungguh-sungguh, konsisten, saya bisa menuntaskan race ini. Tetapi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan race ini, saya tidak tahu. Karena orang yang mendampingi saya pun tidak tahu, tidak memberikan berapa lama saya bisa menyelesaikan race ini. Tapi saya punya keyakinan, apapun yang terjadi, race ini harus selesai. ...26 Juni hari Minggu, waktu Frankfurt pukul 3 pagi, saya bangun, saya mulai memprepare untuk acara race hari itu.
hal yang saya lakukan, ya saya harus minum protein, kemudian saya minum air yang secukupnya, kemudian saya menunggu mobil yang akan menjemput saya ke restart yang pagi itu. Setelah sampai di start, saya harus mempersiapkan sepeda saya, mengecek tekanan ban, karena kalau acara Ironman 1 hari sebelumnya kita harus masukkan sepeda, kemudian pada hari acara tersebut kita harus cek tekanan ban, kemudian memprepare bidon minum, dan setelah itu memakai wetsuit yang kita bawa untuk persiapan ke acara berenang. Di samping itu kita lakukan stretching, pemanasan sebelum melakukan renang 3.800 meter. Nah, kali ini karena berangkat dari Indonesia saya sendiri, saya mengambil paket yang VIP, di mana waktu bike checking panitia menjemput saya sehingga saya tidak perlu mengantri dari 3.000. Kali ini pesertanya 3.200. Saya tidak perlu mengantri waktu masuk bike checking karena panitia yang akan bawa saya masuk. Kemudian setelah itu juga pada acara hari hanya saya tidak perlu mengantri untuk ke sepeda karena saya bisa langsung dengan jalur VIP saya bisa mendapatkan sepeda saya. Sebelum melakukan berenang sejauh 3.800 meter, ada kendala yang terjadi, yaitu penentuan untuk boleh atau tidak boleh memakai pakaian berenang wetsuit. Sampai 1 hari sebelum race, dari panitia belum ada konfirmasi yang jelas boleh atau tidak, karena mereka akan melihat berapa temperatur air saat race. Kalau temperatur di atas 21 derajat, maka tidak boleh memakai wetsuit. Kalau di bawah daripada 21 derajat Celcius boleh memakai wetsuit. Bagi saya, orang Asia, 21 derajat itu sudah cukup dingin. Jadi sempat waktu itu membuat satu nervous juga buat saya, apakah boleh atau tidak. Saya tidak bayangkan saya harus berenang sejauh 3.800 meter tanpa memakai pakaian wetsuit. Ya bersyukur. Ternyata panitia mengumumkan bahwa kalian laki semuanya beruntung karena udara 19 derajat, kalian boleh memakai wetsuit. Dan saya sangat bersyukur. Akhirnya saya masuk di dalam danau. Sebelumnya saya tidak pernah berenang di danau. Saya biasa melakukan berenang di kolam atau di laut. Kali ini, kali yang pertama saya berenang di danau dengan suhu temperatur 21 derajat. Awalnya saya kira tidak ada kendala. Tetapi pada kilometer 2,5, 2.500 meter, saya mulai mendapatkan kendala di mana tangan saya mulai mau kram. Kebas, tidak kerasa karena udara yang cukup dingin. Saya harus menggerakkan tangan saya sedemikian supaya tidak kram. Dan dari hidung mengeluarkan cairan karena seperti orang flu, yang dimana masuk dalam satu ruangan yang cukup dingin. Banyak tantangan, ada kendala, ada tantangan yang dihadapi. Tetapi seperti saya sudah katakan, apapun ya harus dilawan, harus dihadapi. Dan akhirnya saya menuntaskan 3.800 meter dengan catatan waktu 1 jam 22 menit. Di dalam melakukan bersepeda sejauh 182 km dengan elevasi informasinya 1.700 karena saya tidak tahu rutenya yang sebenarnya, tapi info dari panitia elevasi total rollingnya 1.700 meter. Saya masuk dalam bersepeda. Kendala awal yang saya hadapi, saya tidak tahu dari mana bidon saya ada biskuit, ada kue yang masuk di dalam bidon saya. Jadi waktu race berjalan, waktu sepeda saya pacu, saya minum, ternyata ada barang di dalam bidon saya. Sampai habis 2 bidon, baru biskuit ini habis. Dan saya tidak tahu ini dari mana.
inilah kendala yang terjadi. Ya, kemudian saya bersepeda sejauh 182 km. Pada kilometer 90, saya melihat target waktu saya untuk menyelesaikan sepeda 6 jam, saya melihat tidak akan tercapai. Karena saya harus memilih, saya harus memacu sepeda saya, dengan resiko saya berlari ada resiko kram dan lain sebagainya, atau saya membiarkan waktu saya berjalan lewat dari 6 jam, kemudian saya harus mengambil waktunya di berlari, saya akan persempit. Itulah kehidupan. Segala sesuatu kita tidak bisa prediksi. Dalam perjalanan apapun bisa terjadi. Kita butuh plan, berbagai macam plan yang harus kita siapkan dan kita harus hadapi. Akhirnya saya menuntaskan sepeda saya 6 jam 31 menit. Masuk ke berlari sejauh 42 km setelah menyelesaikan 182 km dengan 6 jam 31 menit bersepeda. Seperti saya ceritakan di awal, ada kendala terjadi. Ternyata waktu saya masuk dalam berlari, serik yang saya rasakan di awal itu terjadi lagi. Leher saya tidak enak, kayak orang mau sakit tenggorokan. Saya nggak tahu cairan apa yang masuk dan dari mana pun saya tidak tahu. Tapi saya terus percaya, saya terus berlari sesuai dengan target waktu. Saya menargetkan 4,5 jam. Saya menyelesaikan lari 42 km. Bersyukur dengan target waktu yang ada, dengan segala upaya yang dilakukan, saya bisa menyelesaikan lari 4 jam 23 menit tanpa kendala apa-apa, tanpa kram, tanpa rasa sakit. Justru di 3 km terakhir, saya bisa negatif split, di mana saya bisa berlari sejauh PIS 5 sejauh 3 km terakhir. Bersyukur semua diawali dengan masalah, dengan kendala, dengan halangan, tetapi berakhir dengan baik. Tips saya waktu berlari di akhir 42 km yang teman-teman harus perhatikan adalah bagaimana menjaga asupan minuman yang masuk ke dalam tubuh, di mana tidak boleh terlalu banyak atau tidak boleh kurang. Nah, ini yang harus benar-benar diperhatikan. Karena apa? Kalau terlalu banyak, maka membuat badan kita semakin berat karena masuknya air dan perut akan bergoncang, rawan untuk terjadi muntah. Tetapi kalau kurang, akan terjadi dehidrasi di mana akhirnya saudara akan lemas, akan payah dan berjalan akhirnya tidak bisa lari. Settingnya bagaimana saudara harus tahu keadaan tubuh Anda, berapa air yang masuk, karena godaan sepanjang race ini banyak. Mereka menjajakan mulai Coca-Cola, isotonik, dan air mineral. Makanan pun banyak, mulai dari semangka, mulai dari pisang, mulai dari kue-kue, dan lain sebagainya. Nah, waktu saya melakukan 42 km, saya hanya minum air mineral, saya menolak isotonik, saya menolak juga yang lain, makan, apalagi makan. Jadi saya hanya menjaga minum secukupnya sampai di garis finish. Garis finish adalah akhir dari perjuangan sepanjang 12 jam 38 menit. Sepanjang 3 kilo, 4 kilometer sebelum menuju pada garis finish sudah terdengar hiruk-pikuk, terdengar musik, terdengar. Saya sudah membayangkan bahwa nama saya akan dipanggil, kemudian sambutan daripada audiens yang ada di garis finish yang luar biasa, begitu gegap gempita, mereka menyambut bersorak-sorai. Dan yang terutama di garis finish, istri saya sudah menunggu dengan kalungan bunga bersama anak saya.
Kali ini saya mendapat 2 tawaran daripada panitia karena saya mengambil VIP. Kamu mau dikalungkan oleh leader tim dari Ironman atau ada pilihan yang lain? Saya mau ngambil opsi yang kedua karena ini Ironman saya yang pertama kali. Saya katakan saya mau disambut dan dikalungkan medali saya oleh istri tercinta saya beserta anak saya. 3 km sebelum garis finish benar-benar saya memacu. Saya meluapkan segala tenaga yang ada sehingga saya bisa berlari 3 km itu dengan pace 5:05.05 sampai di garis finish. Bersyukur semuanya, akhirnya saya masuk garis finish dan istri saya sudah menanti. Perasaan tentu senang setelah finish, dan finish dengan catatan waktu yang cukup baik untuk bukan atlet, hanya hobis. Terkadang saya ditanya bagaimana bisa finish. Saya nggak bisa menceritakan dari awal, dari berenang, bersepeda, dan berlari sekian lama. Tapi saya punya keyakinan bahwa ada di garis finish. Satu hal yang terjadi dalam persiapan malam terakhir dari race ini, saat itu benar-benar saya merasa saya sendirian untuk memprepare race ini. Orang yang mungkin dalam hal-hal yang sulit seperti ini, orang, saudara, atau teman, bahkan siapapun yang cukup dekat dengan saya saat itu merasa tidak berada dengan saya karena saya ada di Jerman. Saya cukup sendiri. Tapi jangan lupa, dan saat itu saya juga menemukan bahwa saya punya Tuhan. Dan saya percaya Dia yang akan mendampingi saya pada garis finish. Walaupun manusia meninggalkan saya, tetapi ada Tuhan saya yang bersama dengan saya sampai pada garis akhir. Yang saya dapatkan, saya lebih percaya diri di dalam menghadapi race-race yang akan datang. Dalam tahun ini saya masih ada 2 race yang akan saya tuntaskan, yaitu Chicago Marathon di 8 Oktober 2022. Yang saya berharap saya bisa mendapatkan kualifikasi untuk Boston, di mana saya harus menuntaskan 42 km dengan catatan waktu di bawah 3 jam 30 menit. Cukup sulit karena waktu persiapan yang cuma 2 bulan. Kemudian pada bulan Desember, 4 Desember, saya akan menuntaskan full Ironman saya yang kedua di Busselton, Australia. Saya berharap saya akan berusaha menuntaskan di bawah 12 jam. Semua plan, semua rencana sudah ada di depan. Walaupun waktu persiapan cukup mendesak, cukup pendek, saya harus berlatih, saya harus melakukan pekerjaan saya juga bekerja. Jadi banyak teman mengatakan bahwa saya ini cuma latihan, ternyata enggak. Setelah latihan saya harus bekerja sampai malam. Besok saya harus berlatih 2 jam, 3 jam, dan saya harus menuntaskan pekerjaan sampai malam. Saya punya keluarga, saya punya komunitas, semuanya harus berjalan normal seperti apa adanya. Itulah kehidupan. Dan kita melangkah bersama untuk lebih maju, lebih cepat. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Dan sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Saya akan berbagi pengalaman dan tips-tips tentang triathlon. Saya Willem Tanasa, sampai jumpa.